Good morning Ibu Bapak. Perkenalkan, nama saya Alexius Utama atau biasa dipanggil Alex. Saya lahir dan besar di kota Metro, kemudian pindah ke Yogyakarta untuk mengenyam pendidikan tinggi. Kemudian saya lulus dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma beberapa tahun silam. Kemudian melanjutkan bekerja di Jogja, kemudian pindah ke Jakarta, dan akhirnya sampai juga di GPM. Saat ini Ibu Bapak saya ditugaskan di SMP Abadi Perkasa, site PT ILP kilometer 43 sebagai guru bahasa Inggris. Ibu Bapak, mempelajari suatu bahasa itu seperti mempelajari alat musik. Jadi kita kan tidak bisa memilih satu alat musik, terus kita ambil, kita mainkan, tiba-tiba kita jago, kita mahir gitu. Jadi kita harus menggunakan dan berlatih setiap hari supaya pada akhirnya kita mahir menguasainya. Jadi cara terbaik untuk mempelajari suatu bahasa dalam konteks ini bahasa Inggris, kita bisa belajar banyak bahasa, tapi dalam konteks ini adalah bahasa Inggris, adalah dengan menggunakannya sedikit demi sedikit setiap harinya. Jadi Ibu Bapak, pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk share mengenai tips dan triks yang bisa kita lakukan setiap hari supaya kita mampu lancar berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Mungkin Ibu Bapak sekalian sudah pernah mendengar sebagian atau semua dari hal yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu Bapak, saya mohon maaf, saya di sini hanya sekedar sharing berbagi pengalaman yang sudah saya dapatkan. Jadi tidak ada tujuan untuk menggurui Ibu Bapak sekalian atau berusaha untuk menjadi lebih pintar dari Ibu Bapak sekalian. Baiklah, kita mulai dari tips yang pertama Ibu Bapak. Mungkin ini adalah tips favorit saya, kesukaan saya. Jadi tips yang pertama adalah listen to anything you like. Jadi mendengarkan hal-hal yang Ibu Bapak sukai. Jadi Ibu Bapak, listening itu bisa menjadi kegiatan belajar yang menyenangkan karena kita bisa mempelajari suatu bahasa sambil mendengarkan sesuatu yang kita suka. Contohnya lagu berbahasa Inggris, drama radio kalau Bapak Ibu punya drama radio yang diikuti, atau bisa juga monolog kalau Ibu Bapak suka yang tipe-tipe sastra seperti itu, atau juga bisa mendengarkan ke daily conversation, percakapan sehari-hari dan lain-lain, masih banyak hal lainnya. Dari contoh-contoh tersebut Ibu Bapak, kita bisa mengetahui arti dan juga bagaimana cara mengucapkan kosakata dalam bahasa Inggris yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Jadi kegiatan ini juga bisa kita lakukan berulang-ulang kali supaya kita semakin paham dan semakin mahir. Yang kedua, talk to native speakers atau berbicara kepada penutur asli. Nah, Ibu Bapak pasti berpikir seperti ini. Hah? Gimana ya caranya berbicara kepada penutur asli? Lawang di sini nggak ada bule. Kalaupun misalnya memang ada seorang asing, emang mau ya berbicara sama kita? Ya, itu adalah pertanyaan yang paling sering muncul ketika kita membahas sesuatu yang berhubungan dengan penutur asli, Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak, kita sudah tinggal di zaman yang serba digital. Apapun semuanya serba digital. Jadi ketika kita berusaha, kita bisa menemukan forum atau seminar atau webinar yang berisikan penutur-penutur asli dari bahasa yang akan kita pelajari. Contohnya kalau kita ingin mempelajari bahasa Inggris, kita bisa mencari forum ataupun seminar dan webinar yang menggunakan bahasa Inggris, Ibu Bapak. Jadi kita harus proaktif mencari info tentang forum atau webinar tersebut, kita join, kita bergabung di dalamnya, kemudian sebisa mungkin ketika ada sesi tanya jawab, ada sesi diskusi, kita ikut Ibu Bapak.
Jadi kita tidak sekedar mendaftar kemudian bergabung hanya pasif. Jadi kita harus ikut aktif dalam berdiskusi maupun bertanya. Atau minimal misalnya ibu bapak merasa kesulitan, ibu bapak bisa meminta bantuan dari guru bahasa Inggris yang ada di sekolah ibu bapak sendiri. Jadi usahakan temui guru bahasa Inggris yang ada di sekolah ibu bapak, kemudian sedikit demi sedikit diajak berbincang menggunakan bahasa Inggris ibu bapak. Tidak usah malu atau sungkan. Saya yakin guru-guru bahasa Inggris yang ada di sekolah ibu bapak sekalian mau menemani ibu bapak berbincang sedikit demi sedikit. Ingat ya ibu bapak, sedikit demi sedikit. Jadi jangan berpikiran, waduh aku mau ngobrol banyak banget, aku malu. Nah, kalau sudah ada pemikiran seperti itu, saya yakin ibu bapak akan semakin malu untuk berbicara atau bercakap-cakap menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya yang ketiga, learn new words, mempelajari kata baru setiap hari. Ibu bapak, hal ini mungkin terdengar biasa bagi ibu bapak sekalian, tapi yang akan saya sampaikan ini mungkin terdengar gila bagi ibu bapak. Saya tekankan ibu bapak, hal ini merupakan hal yang amat penting ketika mempelajari suatu bahasa. Ibu bapak, ketika mempelajari suatu bahasa, ibu bapak harus menargetkan paling tidak 1 kata baru setiap hari. Lebih baik lagi apabila ibu bapak bisa mendapatkan 2 atau 3 kata setiap hari. Caranya seperti ini ibu bapak. Ketika kita berkegiatan di sekitar kita, ibu bapak melihat hal-hal yang ada di sekitar kita. Ibu bapak tanyakan ke dalam diri ibu bapak sendiri masing-masing. Apakah saya sudah tahu arti kata bahasa Inggris dari hal atau benda yang kita lihat? Ya. Jika ibu bapak belum tahu atau kurang yakin, langsung saja tulis di buku catatan atau ketik di smartphone ibu bapak sendiri. Nah, contohnya seperti misalnya ada pohon. Ibu bapak sudah tahu pohon itu bahasa Inggrisnya adalah tree. Nah, tapi apakah ibu bapak tahu kalau ibu bapak melihat lebih detail lagi, lebih spesifik lagi jenis pohon apa? Misalnya ibu bapak lihat pohon akasia atau pohon palem atau pohon pinang. Nah, apakah ibu bapak sudah mengetahui lebih detail, lebih spesifik bahasa Inggris dari pohon akasia, pohon palem atau pohon pinang tersebut? Nah, jika belum atau kurang yakin, langsung bisa ibu bapak tulis di buku catatan atau diketik di smartphone. Nah, nanti pada malam hari menjelang tidur, ibu bapak harus menyempatkan diri untuk mencari tahu arti kata dari kata-kata yang sudah ibu bapak catat tersebut dalam bahasa Inggrisnya. Ibu bapak bisa menggunakan kamus dan lain-lain. Nah, hal ini ibu bapak akan melatih otak kita untuk selalu ingin tahu, selalu penasaran tentang kosakata yang lebih banyak lagi. Kemudian yang keempat ini ada hubungannya dengan yang tips ketiga tadi ibu bapak. Jadi write atau menulis. Yes, ibu bapak silakan mengusahakan untuk menulis sebuah weekly journal. Jadi jurnal mingguan. Nah, pada jurnal ini ibu bapak dapat menuliskan 3 atau 4 kalimat yang menggunakan kata-kata baru yang ibu bapak temukan dalam waktu 1 minggu terakhir. Nah, jadi kegiatan ini dilakukan pada akhir pekan. Nah, jadi sebelum tidur, mungkin setiap hari Sabtu atau hari Minggu, ibu bapak bisa menuliskan 3 atau kalimat
menggunakan kata-kata yang sudah Ibu Bapak temukan, menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang simpel saja, tidak perlu menggunakan bahasa yang terlalu rumit. Usahakan membuat kalimat yang simpel-simpel saja, yang pendek-pendek saja. Jadi dengan cara seperti ini, jadi Ibu Bapak tidak hanya mempelajari kosakata baru, tapi juga menggunakan kosakata itu dalam kalimat-kalimat atau bisa juga dalam percakapan. Jadi kita bisa bisa benar-benar menggunakan kata-kata tersebut secara real dalam percakapan sehari-hari. Nah, karena kita melakukannya ini menjelang tidur, Ibu Bapak, jadi kata-kata ini akan benar-benar masuk di dalam pikiran kita, dan kemudian ketika bangun di pagi harinya, Ibu Bapak, kita bisa membaca ulang jurnal ini, dan saya yakin kata-kata dalam kalimat tersebut akan semakin terpatri di dalam kepala kita. Jadi Ibu Bapak akan selalu mendapatkan kata-kata baru dan semakin bisa mengingat kata-kata tersebut. Dan sebagai penutup, Ibu Bapak sekalian, dari keempat hal tersebut, Ibu Bapak sudah melakukan banyak hal, mulai dari membangun kosakata, mengolah kemampuan membaca dan menulis, dan jika Ibu Bapak mencari cara untuk melafalkan, tentu saja Ibu Bapak dapat meningkatkan kemampuan listening dan juga pronunciation Ibu Bapak sekalian. Dan jika Ibu Bapak rutin melakukan setiap hari, saya yakin Ibu Bapak pasti akan semakin mahir dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Demikian sedikit hal yang bisa saya bagikan, Ibu Bapak. Selamat mencoba, dan atas perhatian dan waktunya saya ucapkan thank you. Good morning Ibu Bapak.